Pemerintah sebenarnya udah lama nyiapin perubahan besar di dunia perkoperasian lewat Kementerian Koperasi dan UKM. Mereka ngembangin cara baru buat ngatur dan ngecek keabsahan data koperasi di seluruh Indonesia. Dan dari situ lahirlah yang namanya ODS atau Online Data System. Sebenarnya versi awalnya tuh udah diperkenalkan sejak tahun 2016 waktu pemerintah tuh ngeluarin Permenkop nomor 10 tahun 2016 yang ngatur soal pendataan koperasi secara online. Dan versi terbarunya namanya tuh ODS Mandiri. Pengembangan dari ODS pas tahun 2016. Nah, kalau kita ngomongin soal ODS, semuanya sebenarnya bermula dari tahun 2016. Di tahun itu pemerintah mulai sadar kalau data semua koperasi di Indonesia tuh udah nggak valid lagi. Karena sebelum tahun 2016, kondisi datanya tuh benar-benar berantakan. Banyak koperasi yang secara administratif itu terlihat aktif, tapi sebenarnya di lapangan udah nggak punya kegiatan, udah nggak pernah RAT, dan udah nggak ada pengurusnya gitu. Bahkan kantornya pun udah nggak ada gitu kan. Biasanya ini pada nyewa-nyewa ya di kontrakan atau ruko. Terus juga yang kedua, kan kalau misalkan laporan RAT ataupun laporan administratif lainnya tuh kan harus ke dinas koperasi kabupaten ataupun provinsi. Nah, datanya ini nggak pada sinkron. Kadang di kabupaten bilang kalau koperasi A tuh aktif, di provinsi bilang nggak ada, di pusat datanya beda lagi. Dengan jumlah koperasi di Indonesia yang mencapai ratusan ribu dan keanggotaan yang mencapai puluhan juta orang, harusnya koperasi bisa jadi kekuatan ekonomi yang luar biasa. Harusnya harga pangan bisa jauh lebih stabil, UMKM lebih mudah dapat pembiayaan murah, distribusi barang lebih kuat sampai ke pelosok-pelosok desa, dan tentunya lapangan kerja lokal makin banyak yang kebuka. Itu yang seharusnya terjadi dengan jumlah koperasi sebanyak ratusan ribu itu. Tapi kenyataannya nggak gitu. Karena datanya aja dari awal nggak valid, ketika sistem ODS mulai diberlakukan, akhirnya kebenarannya tuh mulai kelihatan. Selama periode 2016 sampai dengan 2020 aja, pemerintah sudah mencoret lebih dari 81.000 koperasi karena nggak pernah melaksanain RAT dan operasional bisnisnya udah nggak jalan. Nah, dengan ketidakakuratan data yang tersedia sebelum adanya ODS, ini pemerintah nggak bisa nih nentuin mana koperasi yang layak buat dibina, mana koperasi yang udah bubar, mana yang masih hidup tapi nggak kedata. Karena itu, keluarlah Permenkop nomor 10 tahun 2016 yang minta semua pendataan koperasi itu pindah ke sistem online biar terpusat, biar semuanya clear. Karena tanpa ada data yang valid, maka semua kebijakan pemerintah, kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM itu akan meleset semua. Koperasinya nggak bisa digerakkan, koperasinya juga nggak bisa diperkuat, dan koperasinya juga mustahil menjadi penyangga ekonomi. Seperti halnya amanah yang ada pada UUD 1945 pasal 33 ayat 1. Itulah kenapa validitas dan akurasi data koperasi itu mulai dibenahi melalui ODS ini. Terus, cara kerja ODS itu seperti apa sih? Sebenarnya gampang banget. Pertama, koperasi itu harus bikin akun ODS terlebih dahulu. Kemudian, setelah akunnya itu jadi, koperasi harus melakukan update data dari profil koperasi, kemudian pengurus terbaru, jumlah anggota, laporan RAT, kegiatan usaha, sampai aset modal juga harus diinput. Kemudian data tersebut akan masuk ke server pusat. Jadi pemerintah pusat Kemenkop bisa lihat secara real time koperasi mana aja nih yang benar-benar aktif ngupdate data dan koperasi mana yang pasif. Terus sistem akan secara otomatis menandai koperasi-koperasi yang bermasalah. Kalau misalkan RAT-nya kosong, laporan nggak ada, atau koperasinya tuh nggak pernah update data selama setahun, status koperasi tersebut di ODS akan berubah menjadi tidak aktif. Dari data ini, Dinas Koperasi tinggal verifikasi ke lapangan, lalu menetapkan status final. Apakah koperasinya itu aktif, tidak aktif, dibekukan, atau direkomendasikan untuk pembubaran. Jadi, ODS ini sebenarnya udah jadi kewajiban setiap koperasi. Nah, itulah sekilas mengenai ODS. Gue bakal bikin video tutorial buat para pengurus koperasi, bagaimana sih cara membuat akun ODS, terus bagaimana cara pelaporan di ODS, bagaimana input data di ODS, di video-video selanjutnya.